Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali di Damai Indonesiaku. Sedikit mereview apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Pak Kholiluddin tadi, bagaimana ketika kita sudah mendapati satu anggota keluarga di antara kita yang mungkin sudah bisa dibilang menyimpang terhadap fenomena penyimpangan seksual ini, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama nanti Habibana. Nah, namun sebelumnya banyak sekali dari fenomena penyimpangan seksual dari para LGBT, mereka ini berlindung di balik hak asasi manusia. Mungkin salah satunya mereka ini yang terkena bisa dikatakan penyakit. Mereka berlindung di balik itu. Mungkin sebelum menjawab bagaimana ketika kita mendapati keluarga atau anak kita sudah seperti ini, mungkin dijawab dulu seperti itu. Monggo Habib. Baik, yang melanggar hak asasi manusia itu apabila dia melanggar perintah Allah. Itu melanggar hak asasi manusia. Selama dia melanggar perintah, artinya yang melanggar perintah Allah itu yang melanggar hak asasi manusia. Kalau orang menentukan, kan hudan linnas, Al-Quran itu artinya betul-betul pedoman. Jadi jangan dosa malah kita lindungi. Ingat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buat yang tadi, apabila ini sebenarnya ujian ya. Apabila keluarga kita ada yang sakit demikian rupa, pertama jangan kita kasari. Jangan kita usir atau segala macam, kita ajak mereka untuk belajar agama. Kenalkan, loh ini yang benar, ini ancaman Allah. Karena ini jangan sampai keluarga kita, sebab ini ujian berat baik buat itu anak atau buat orang tuanya. Nah tetap dan dijauhkan. Agama itu kalau Nabi mengatakan bagaimana teman. Jadi juga jauhkan teman-teman dia tuh sudah jangan lagi berteman sama yang seperti itu. Ajarkan untuk ajak orang tuanya juga mencontohkan masuk masjid, dengarkan azan, dengarkan ayat, kerjakan panggil guru agama kalau misalnya nggak bisa keluar, panggil guru agama ke rumah, ajarkan pedoman-pedoman ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang taubat dengan hal-hal yang diberikan lupa. Insya Allah ikhtiar dan satu lagi kekuatan orang tua, doa malam, ya Allah rubah anakku, ya Allah normalkan anakku. Yakin kalau pintu langit itu terus kita ketuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Selain agama dan juga lingkungan yang sangat berpengaruh bagaimana kehidupan keluarga kita, mungkin Ustadz Til akan menambahkan. Fadal Ustadz. Ya, terima kasih. Karena penyakit ini sudah termasuk penyakit jiwa. Ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena sudah terlanjur di negara kita ada yang namanya program atau konsep rehabilitasi. Rehabilitasi. Ini perlu anak yang sudah seperti ini dimasukin ke rehab. Kenapa? Karena mentalnya sudah terganggu. Mentalnya sudah kena, jiwanya sudah kena. Dan ini sangat mengerikan karena penyakit seperti ini menular. Saya dulu kena pengalaman. Jadi bukan pernah agak niru. Iya. Maksudnya sama mohon maaf ya, sama yang tadi tulang lunak. Iya. Jadi sekarang ini ya, kita ngelihat orang yang model tulang lunak, pasti kita pengen meniru. Bener kan? Ya begitu ya. Kayak begitu aja itu udah nular tuh. Udah termasuk nular. Ya kan? Ya, nah artinya pantas juga tuh, coba lagi. Ya, bener Bang. Artinya ini seperti ini udah mentalnya kena, jiwanya kena dan nularnya sangat luar biasa. Artinya yang pertama tadi kita masukin anak itu ke panti rehabilitasi mental. Yang kedua, perlunya pendidikan agama, mental yang kuat dan juga harus ada terus semangat dorongan dari keluarga terutama kedua orang tua. Itu memang. Dan yang ketiga lagi tadi seperti Habib tuh lingkungan, jaga pergaulan. Karena memang sekarang ini kita orang tua sulit menjaga anak kita pergaulan sulit Bu. Kenapa? Terlalu besar arus yang masuk godaan tuh ke rumah kita. Melalui bahkan gadget di ya. game-game itu dianya. Kita sekarang aja dulu kan kita lain ya enggak. Ini sekarang nih bangun tidur megang HP, mau tidur megang HP, ya enggak, berantem gara-gara HP. Ya Bu, semuanya anak kita juga kenal handphone. Nah, ini media yang luar biasa. Kembali lagi hal ini mesti harus jangan kita anggap sebelah mata karena sudah masuk ke negara kita. Sudah banyak terjadi.
Cuman gak terekspos saja, masih banyak dan banyak memang terjadi fenomena seperti ini. Maka dari itu, ayo pergaulan. Ini yang penting Ibu, kita cegah dari sekarang anak-anak kita, terutama anak-anak laki nih. Ya Bu, ya Bu, ya Bu. Anak laki kan mainnya kan kapal-kapalan, mobil-mobilan, itu mainnya itu ya jangan main asak-asakan. Ya ini kadang-kadang kalau dari masjid itu udah main asak-asakan, main boneka, bareng berduaan semua. Akhirnya itu lama-lama akan menjadi tulang lunak. Ngeri. Makanya mudah-mudahan kita terjaga dari itu semua Ibu. Jagain anak-anak kita. Jadi pergaulan dijaga dan kekuatan mental anak-anak kita dari orang-orang tua dan orang-orang terdekat. Insya Allah jangan dijauhi mereka, ayo rangkul dan insya Allah yakin doa. Amin, 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 ya amin. Rabbal Alamin. Baik, Ustaz Tile telah memberikan jawaban. Nah, mungkin menarik apa yang tadi disampaikan Kiai Haji Abdullah Wahab, mengulik atau mengulas kembali sejarah dan juga sirah bagaimana Allah menimpakan selain Nabi Lut dan juga para sejarah-sejarah terlebih dahulu kaum-kaum Nabi yang sebelumnya yang mengingkari atau melanggar ketentuan Allah. Mungkin bisa diceritakan sejarah yang lebih menarik lagi sehingga mungkin ini bisa menyadarkan terhadap orang-orang yang sudah menyimpang seksual ini. Fadal, Yai. Baik, terima kasih. Banyak Al-Quran sudah berbicara itu, terutama untuk membedakan mana laki-laki dan perempuan. Ada seorang wanita bernama Hana. Hana ini istri daripada Imron yang ketika Imron dan Hana ini melahirkan anak, maka mereka berkata, "Inni wadu'tuha unsa." Bagaimana ya Tuhan, aku melahirkan seorang anak kok anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Padahal biasa yang menjadi muharrar dan pengabdi masjid itu adalah seorang laki-laki. Ini wadu'tuha unsa. Nah, aku melahirkan anak, ternyata anakku anak perempuan. Perempuan nggak layak dong jadi marbot, jadi muharrar masjid. Apa kata Allah? Di sini jelaskan dengan tegas Allah mengatakan walaisa dzakaru kal unsa. Sangat berbeda laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang sangat besar antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan bisa hamil, laki-laki nggak bisa hamil. Nah ini yang repot yang terjadi saat ini, kita nggak akan pernah curiga Ustaz. Ketika laki-laki boncengan sama laki-laki kita nggak curiga. Masa nyurigain dia pacaran, nggak mungkin. Tapi nggak tahunya dia masuk ke dalam hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mencegah ini Rasul sudah memberikan jawaban. Apa kata Rasul? Sejak dini anak-anak kita diajarkan. Muru auladakum bis sholah. Didik anak kita dengan sholat. Kapan didiknya? Wahum abna sab'asinin. Ketika usia 7 tahun, 7 tahun itu saya nanya, 7 tahun kira-kira udah balik apa belum? Belum. Sebelum balik sudah dididik anak-anak kita dengan perintah sholat. Ketika dia sholat diajak ke masjid. Maaf, lihat. Toilet wanita dengan toilet pria sama apa beda? Beda. Masuknya ke toilet pria, nggak mungkin dia masuk toilet wanita. Begitu dia sholat masuk ke dalam masjid, dia sholat ketika ada wanita di depannya, nggak boleh. Harus dia berada di belakang wanita. Wanita harus ada di belakang. Walaupun ibu kandungnya sendiri sholat, tidak boleh ada di depan. Artinya berbeda laki-laki dengan perempuan. Ini zaman sudah disamarkan. Artinya apa? Agar manusia terlibat dalam hal-hal yang buruk yang bisa menyebabkan turunnya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Masya Allah. Baik, saya ke sahabat saya Sasa, sepertinya sudah ada penanya yang sudah siap. Silakan Sasa. Ya, terima kasih Mas Sofyan dan pemirsa sudah ada penanya selanjutnya dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Ai. Ya. Silakan disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, faktor apa saja yang misalkan yang menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual di kalangan masyarakat pada saat ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Ibu Ai dan mungkin pertanyaannya dapat dijawab oleh Ustadz Tile. Mangga silakan. Ya, pertanyaannya yang luar biasa nih. Faktor apa aja yang menyebabkan anak-anak kita dan masyarakat sekarang menjadi melaksanakan atau melakukan penyimpangan seksual? Pertama, karena faktor pergaulan amat sangat menentukan anak kita. Ketika anak-anak kita pubertas tuh, Bu, laki-laki pubertas, perempuan puber. Nah kalau sudah sama-sama puber nih, mereka ingin mencari jati diri.
Umpama satu orang lagi demen-demennya dia pacaran nih Bu, dia pacaran nih Pok, pacaran demen banget, demen banget, disakiti. Seorang laki-laki, seorang perempuan disakiti laki-laki, disakiti trauma. Karena seringkali dia pacaran, karena saking cintanya, ya enggak, sayangnya udah medok banget Pok. Udah janji sehidup semati, apalah artinya hidup ini tanpa diri babe, begitu kan? Nah udah seperti itu disakiti, nah akhirnya apa? Mentalnya kena. Akhirnya dia trauma dengan laki-laki, dia mau melakukan dengan hal yang perempuan. Datang orang perempuan, anak perempuan, teman perempuan, cewek, dia memberikan semangat, ya kan? Dia memberikan perhatian, ya kan? Dia bestie lah gitu, ya. Dia memberikan lebih dan dia nggak dapeti dari apa dari seorang cowoknya. Umpama seperti itu. Ini salah satu gejala udah mulai. Oh, dia akhirnya lebih senang dengan perempuan. Sama laki-laki pun seperti itu, karena memang semua ini penyakit kejiwaan. Jadi faktornya salah satu pergaulan. Ini sangat penting Bu. Hati-hati anak-anak kita sekarang luar biasa. Maka ini kembali lagi dalam satu hal nih, kembali lagi Bu ya. Bu. Pemerintah harus turun tangan seperti ini. Dulu ada yang namanya jam malam. Bener Bu? Untuk anak-anak kita. Ayo kita perhatikan. Sebab kenapa? Ini ngeri Bu. Ngeri banget. Pokoknya ngeri. Ih serem dah. Makanya kita kepengen anak-anak kita jagain. Faktornya itu pergaulan. Yang kedua barangkali karena media sosial yang begitu dahsyatnya masuk ke rumah, ke kamar kita, ke tangan anak-anak kita. Ini terutama buat sekarang penggiat media sosial itu ngeri Bu. Hati-hati, sekarang udah masuk tuh Facebook itu gambar-gambar tayangan film-film porno tuh, itu bebek, jagain anak-anak kita. Makanya jangan nonton film porno. Sebentar. Udah. Baik, Masya Allah, nasihat dari guru kita sangat luar biasa sekali. Selain juga membentengi iman, Islam, kemudian juga bagaimana menata keluarga kita. Dan tentunya media sosial ini perlu sangat berhati-hati. Nah pemirsa, di Damai Indonesiaku kali ini ada yang baru. Kali ini kita hadir di segmen 5 nanti. Kita akan hadir segmen tafakur ataupun renungan. Nanti insya Allah Habib Muhammad Syihab akan menyampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi diri kita semakin berkontemplasi dan kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Dan tetaplah di Damai Indonesiaku, tentu yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.